saya ingin setiap berangkat kerja itu mencium tangan ibu saya dan pulangnya juga. Jadi saya ada konsekuensi untuk menempuh jarak, karena rumah ibu saya ke kantor bupati itu 57 kilo. Jadi itu saya rasakan 2 jam. 2,5 jam setiap hari. Pergi 2,5 jam pulang. Pada saat itu, di awal-awal saya jadi bupati. Ya. Politik itu kegembiraan loh. Nggak ada caci maki kalau di politik. Karena kita harus happy menjalankan itu. Karena rakyat ini peka. Dia tahu mana yang dibuat-buat, mana yang enggak. Mana yang acting, mana yang ori gitu kan. Pempek kecil, apa kapal selam? Kapal selam. Apa, Pak? Lego. Langsung kenyang. Iya, lego ya. Oke, halo, selamat sore warga Palembang Info. Hari ini di sore yang sangat-sangat ceria ini kita kedatangan tamu Cindo, cerita inspirasi dulur kita yang sangat-sangat spesial. Ya. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Ini udah nggak sabar nih mau ngobrol ini dengan Gubernur Sumatera Selatan masa 2018-2023, Bapak Haji Herman Deru. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Cindo, Bapak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, ini spesial dengan bintang tamu yang spesial di tempat yang spesial juga. Hari ini kita take-nya di 3D Stable ya, Pak? Ya. Di Gandus. Ini kawan-kawan, Cak, bukan di Palembang ini. Rasa-rasa seperti di Bandung. Karena benar-benar asri, adem gitu ya. Pak, gimana ceritanya, Pak, ini 3D Stable bisa hadir di Palembang, Pak? Ya, tempat ini saya sebagai penghuni pertama pada tahun 96-97. 97? Iya, jadi memang karena ini saat saya pernah berprofesi sebagai kontraktor dulu, dapat pekerjaan membuka jalan ini. Oh. Okay. Jadi dulu ada jalan tikus, terus pemerintah membuka itu, dan saya kebetulan kontraktornya. Saya lihat setelah dikembangkan jalannya, ini berpotensi untuk menjadi kawasan hunian ya. Okay. Maka sebagai pengusaha pada saat itu saya menyisihkan sebagian untuk saya berinvestasi, beli tanah di sini. Jadi ini teman-teman luar biasa nih, kalau yang kepo dengan 3D Stable ada IG-nya ya, Pak ya? Ada. Putri saya itu, ada IG 3D Stable. Di sini tadi sempat diajak jalan sama Bapak, ngelihat kuda, ngelihat hewan, terus ada kebun-kebun juga, luar biasa. Pak, jadi apakah ini aktivitas Bapak setelah lepas dari jabatan, ini masuk 3 minggu, Pak? Ya, 3 minggu nih? Minggu ketiga Bapak selesai menjabat sebagai gubernur? Iya. Jadi apakah ini kegiatan Bapak setelah ini, Pak? Nah, ini kalau ini kan bagian hobi, bukan saat menjabat, sedang tidak menjabat. Memang saya jadikan ini sebagai second home, artinya rumah kedua saya. Setelah aktivitas weekend, kadang saya ke rumah di sini untuk melaksanakan hobi lah, hobi hewan, gitu, unggas. Hewan itu ada diantaranya unggas dan kuda, gitu. Juga tanaman-tanaman. Ini luar biasa, teman-teman ya, mungkin yang tadi sempat join di awal tadi, Bapak datang dengan menunggangi kuda. Iya. Kuda soal besar. Siapa nama tadi kuda tadi, Pak? L. Wah, warna putih, ganteng sekali. Pak, bercerita nih Pak, setelah sebelum kita bercerita tentang Bapak menjabat sebagai gubernur dan lain-lain, saya pernah membaca di salah satu artikel, Pak. Nama Bapak ini sangat unik. Herman Deru. Ya. Saya sempat membaca lahir di zaman Orde Baru. Ya, itu gimana, Pak? Apakah ini benar? Apakah memang plesetan saja, Pak? Saya satu di antara 14 putra-putri ayah saya dan ibu saya. Kita 14 bersaudara, namanya juga punya makna semua. Herman Deru lahir zaman Orde Baru. Ada yang Bertu, gitu. Bertu Merlas. Orang kira mu'alaf ya, atau mungkin orang dari luar mungkin ya. Padahal itu berkat Tuhan nomor 11.
Oh, artinya Oberto Merlas berkata nomor 11. Yang unik lagi nomor 12. Apa tuh, Pak? Ada kita Lanosin, Lanosin. lahir nomor selusin. Oh, Mbak. Nah, ini baru Bapak ceritakan ini di Iya. sini. nih. Idol. Halo, Ibu. Idol. Ada Ibu nih, ada Ibu Febri. Cucu, lagi. cucu. Cucu dan sama Ibu sambil asik sekali nih keliling-keliling di sini. Pak, jadi Bapak merupakan anak ke-6 dari 14 bersaudara, Pak ya? Iya, ke-6 saya. Oke, nama memiliki unik teman-teman ya. Jadi tadi sempat disinggung teman-teman, Pak Herman Deru ya, Gubernur masa jabatan 1823 baru saja mengakhiri masa jabatan di tanggal 1 Oktober. Ini kebetulan pas di saya nikah, Pak. 1 Oktober, jadi Iya, sepertinya luar biasa di tanggal 1 Oktober ini. Ya. Sama. Terima kasih, Pak Herman Deru. Pak, jadi gimana Pak? Apa ya, suka duka Bapak ketika menjadi gubernur atau dari masa jabatan Bapak pas menjadi bupati, Pak? Ya, saya jadi bupati relatif muda ya. Saat itu undang-undang minimal usia bupati itu 30 tahun. Saya umur 37, saya jadi bupati, dipercaya masyarakat. Dan bupati pertama, karena yang definitif. Ya. Karena itu Kabupaten Pemekaran pada saat itu. Oku Timur ya, Pak? Iya, baru awal jadi bupati, kantor pun tak ada gitu. Tidak ada kantor. Oh. Kantor pun kita pakai pinjam kantor camat. Dulu itu, Pak? Iya. Dengan kemiskinan yang sangat tinggi. 17,5% ya pada saat itu. Daerah Pemekaran dengan infrastruktur yang luar biasa pada saat itu. Maka saya fokus terhadap penurunan kemiskinan itu, perbaikan infrastruktur. Dan sampai dengan tahun keempat kabupaten itu menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Iya. Yang tadi tertinggi menjadi Iya, dari terendah, tertinggi Pak, ya? jadi terendah. Maka kalau adik lihat di pakaian dinas upacara saya ada bintang jasa. Itu penghargaan penurunan kemiskinan. Berarti itu di tahun 2009, berarti? 2009. 2009. Saya ingin menunjukkan ada foto, Pak. Ini spesial, ini saya mendapatkan foto ini, Bapak. Apa itu? Ya, itu saya di 2010 pelantikan. Ini 2010. Pelantikan bupati yang kedua. Ini. Ya. Pada saat itu saya dapat muri Dapat muri. dengan suara terbanyak 94,56%. Pada saat itu. Luar biasa, Pak. Ya, dukungan masyarakat. Nah, teman-teman ya. Jadi kalau mau bertanya dengan Pak Herman dulu boleh nanti langsung di kolom komentar ya. Nanti akan ditanya langsung dengan Bapak. Agak dijawab, Lur. Akan jawab loh. Selama Ya. baca dijawab. Pak, pas Bapak jadi bupati, Oh. aku pernah dengar Bapak ini Bupati 25. Iya, Nah. itu sebutan aja dari wartawan-wartawan itu. Karena saya dari Senin sampai Sabtu hari itu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu tidak ada libur. Minggu saja libur. Seluruh pegawai di periode pertama. Oh, oke. Dan di antara itu saya hanya 2 hari ke kantor. Di kantor. Sisanya saya di lapangan saja. Saya jalan ya. Mana-mana, tidak ada satu desa pun yang belum saya kunjungi dari 320 desa dan kelurahan. Bahkan kepala desanya saya lantik satu-satu di desanya. Satu persatu. Sebanyak 320 desa itu, Pak ya? Iya. Pada saat itu. Berarti 10 tahun Bapak menjabat sebagai Bupati 3.650 hari. 3.650 hari. Itu Bapak menjabat sebagai Bupati. Kalau di flashback, Pak, kira-kira hal apa yang paling Bapak ingat ketika menjadi Bupati, Pak? Pertama, infrastruktur awalnya yang buruk. Itu yang paling saya ingat. Karena saya tidak tinggal di rumah dinas kan. 10 tahun itu saya belum pernah tinggal di rumah dinas. Rumah dinasnya ada dulu. Tapi tidak tinggal di rumah dinas ya, Pak? Tidak. Saya ingin setiap berangkat kerja itu mencium tangan ibu saya dan pulangnya juga. Jadi saya punya ada konsekuensi
untuk menempuh jarak, karena rumah ibu saya ke kantor bupati itu 57 kilo. Jadi itu saya rasakan 2 jam. 2,5 jam setiap hari. Pergi 2,5 jam pulang. Pada saat itu, di awal-awal saya jadi bupati. Ya. Kalau ingin bertanya langsung, boleh nanti tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya, pertanyaan apapun ya, nanti langsung akan dijawab sama Bapak Hermandero. Insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Nah, tapi mungkin warga Palembang Info tidak tahu Pak. Mungkin ada beberapa yang belum tahu bahwasannya Bapak ini sempat menjadi PNS 11 tahun. Ya. Mungkin Pak boleh diceritakan awal karir Bapak gimana? Mungkin bisa menjadi semangat juga Pak nih untuk teman-teman kan yang lagi bukan CPNS ya Pak ya. Mungkin ada tips sih dari Bapak. Karena lumayan lama Pak, 11 tahun Bapak ya? Ya, 11 tahun. 11 tahun. Itu gimana Pak? Awalnya Bapak kan dari background pengusaha, terus memutuskan untuk jadi PNS gitu kan selama 11 tahun, kira-kira gimana tipsnya Pak? Di usia pengabdian 10 tahun saat itu menjelang 11 tahun saya berkeputusan untuk berhenti dari PNS. Jadi saya dengan hormat mengajukan untuk berhenti dari PNS. Dan saat itu saya ingin fokus berwira swasta. Pada saat itu saya fokus berwira swasta dengan kemampuan yang saya miliki, dengan jaringan, dengan segala pengalaman yang saya dapat dari orang tua juga. Saya fokus menjadi pengusaha. Berarti awal itu JPNS di posisinya sebagai apa Pak? Staf lah, golongan 2A. Golongan 2A. Berbekal ijazah SMA. Nah, 11 tahun lalu Bapak mutus untuk Tapi ada penyebabnya dulu. Okay. Salah satu yang paling utama itu tadi alasannya ingin fokus itu. Tapi pemantiknya ada. Saya kan sambil kuliah. Ya. Ketika saya tamat kuliah, saya mau sesuaikan dong ijazah saya untuk jadi golongan 3. Ditolak. Iya, karena saya nggak ada izin belajar. Oh. Saya nggak ada izin belajar. Pada saat itu aturannya itu. Jadi saya ya berhenti. Saya sarjana tapi saya tidak bisa mengenyam golongan 3. Itu salah satu pemantiknya. Pemantiknya itu Pak ya? Tapi alasan besarnya saya ingin fokus menjadi wira swasta. Menjadi wira swasta. Oke, jadi 2 periode menjadi bupati, 1 periode menjadi gubernur. Pak, pernah nyangka nggak Pak jadi gubernur Pak? Cita-cita. Oh, cita-cita. Nah, ini boleh diceritakan Pak? Itu. Jadi ayah saya dulu kan Pasirah. Marga Blitang itu. Almarhum Haji Hamzah ayah saya. Jadi di Blitang itu dulu setiap bupati, setiap gubernur, setiap pimpinan kepolisian daerah, panglima Kodam itu mesti bermalamnya di rumah saya. Karena yang paling memadai di rumah ayah saya waktu itu, karena di penginapan belum. Ya ini ayah Haji Hamzah ini. Saya udah nyiapkan foto. Ini orang tua dari Bapak. Pak, kalau dilihat Bapak mirip sekali dengan ayah. Kombinasi. Ya, Pak? Kombinasi ya Pak. Tapi sekarang mirip dahi sekali. saya dahi ibu. Oke. Dahi kening. Jadi ini adalah orang tua dari Bapak Hermandero. Oke, lanjut Pak. Jadi gimana Pak cita-cita tadi? Jadi kan salah satu saksi hidupnya, ini nanti saya buka ya. Saya waktu itu masih SD gitu. Kelas 1, kelas 2. Kalau ada kunjungan bupati, kunjungan gubernur, atau pangdam, atau kapolda, saya bangun pagi. Saya elus-elus itu plat nomor mobilnya. Karena saya lihat ini orang hebat. Maka saya hafal mobil-mobil bupati, mobil-mobil gubernur, mobil-mobil pimpinan kepolisian dan Kodam pada saat itu. Mereknya saya hafal. Karena saya kagum. Ini orang
ini saya dari kecil nih, Herman dari kecil berpikir, ini orang kenapa sangat dihormati? Tapi saya jawab sendiri, karena apapun yang dia buat itu berdampak kepada orang banyak. Itu saya ingat dulu sosialisasi KB, keluarga bencana. Kalau bupati yang ngajak, masyarakat berduyun-duyun. Pak Gubernur, artinya ini orang panutan. Maka saya kagum. Nah, sampai ini sakti saya sebut ya, namanya Pak Ruslinawi. Sekarang ada di Pramuka, ngurusin Pramuka Provinsi. Dia ajudan salah satu bupati pada saat itu. Dia lihat saya kecilnya obesitas dulu. Waktu saya kecil, gendut, kayak Deka, mirip Deka, anaknya Mbak Samantha. Jadi, kenapa Dek? Enggak, saya senang aja. Saya lihat, ini orang begitu terhormat ya, Pak Bupati, Pak Gubernur. Sampai-sampai saya terobsesi untuk jadi mereka gitu, dalam tanda kutip ya. Saya intip nih, kan makannya juga di rumah. Saya tahu Pak Saleh Hasan Bupati dulu hobi makannya apa, Pak Muslimin hobi makannya apa, Pak Asnawi Mangku Alam Gubernur hobi makannya apa, Pak Pangdam dan Pak Kapolres saya tahu. Apa yang saya cari? Mereka pulang saya intip, saya minum airnya. Saya minum air bekas minumnya. Saking saya terobsesi, saya kecil nih, seumur-umur Deka lah. Itu. Tapi suatu ketika tengah malam ada pejabat pulang, saya nggak tahu udah berganti tamu bapak saya. Oke. Begitu sepi saya minum, kepergok sama ada orang di rumah lah saudara. Deru, kenapa diminum itu? Kenapa? Ini bukannya bekas pejabat itu gitu. Bukan, itu tadi orang pamit sama ayah mau operasi karena sakit. Tahu nggak, malam-malam saya disuruh minum air kelapa untuk menawarkan itu. Nah, itu pernah terjadi. Saking saya ingin itu. Jadi terobsesi. Jadi kalau Anda tanya, nyangka atau enggak, kemudian cita-cita saya mau jadi pemimpin. Karena perbuatannya berdampak untuk orang banyak. Disayangi masyarakat. Saya ada juga foto Bapak sedang berada di tengah-tengah masyarakat, Pak. Ya, ini salah satu yang saya lakukan baik saat menjabat maupun sedang tidak menjabat. Artinya tadi saya sebut, saya memang ingin selalu bersilaturahmi dengan masyarakat, bahwa elektoral itu dampak saja. Jadi tidak semata-mata bertujuan itu cari elektoral gitu. Karena sejak dulu kan memang saya hobi dengan mereka. Saya bukan membuat-buat itu. Makanya saya bilang sama orang, politik itu kegembiraan loh. Nggak ada caci maki kalau di politik. Karena kita harus happy menjalankan itu. Karena rakyat ini peka. Dia tahu mana yang dibuat-buat, mana yang enggak. Mana yang acting, mana yang ori gitu kan. Makanya saya ajak para caleg, para calon kepala daerah, ayo, politik itu kegembiraan. Jangan sampai ada caci maki, jangan sampai ada itu. Balutnya apa? Silaturahmi. Memang itu sudah mendarah daging, memang benar-benar dari pure Pak, dari hati ya Pak ya, untuk turun ke masyarakat. Iya. Bahkan dulu waktu saya bupati, sampai sehari itu pernah saya 14 titik acara, sampai orang bayen istilahnya, orang lahiran gitu, yang motong ayam 1 atau 2, saya datang. Satu hari 14 titik? 14 titik. Dan gubernur ini pecah rekor itu. Tanggal 10 Oktober 2022 kemarin, saya tembus di 19 titik. 19 titik per hari? Per hari. Wow.
pecah rekor saya waktu bupati 14 titik menjadi 19 titik. Nambah 5 titik, Pak. Ya, kalau waktu ini kombinasi ya, baik kondangan maupun acara formal. Wah, luar biasa, Pak, 19 titik, Pak. Itu berarti full dari pagi sampai malam, Pak. Iya, sampai malam. Sampai malam. Malam banget, bukan malam aja. Dini hari kadang. Saya lakukan itu terus-menerus. Safari Ramadan misalnya ya. Berangkat setelah zuhur, karena jauh-jauh kan itu pelaksanaannya. Pulang sahur. Itu. Ya biasa aja, tapi saya gembira. Saya gembira. Pernah merasa lelah atau capek nggak, Pak, dengan aktivitas yang padat sekali, Pak? Nah, untuk menjadi seorang gubernur ya, Pak? Lelahnya Ya? justru bukan secara fisik. Kadang-kadang implementasi dari sebuah kebijakan itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan progresnya misalnya. Oh, itu buat saya capek. Oh, oke. Itu buat saya capek. Dan harus kita ulang. Kayak kita rekaman tadi kan. Kayak kita live tadi. Harus kita ulang kan. Itu karena saya jelimet. Saya plesteran kalau nggak tajam kayak gini. Pasti saya tolak gitu. Dan saya boleh ditanya dengan yang pernah jadi staf saya begitu menjelimet. Dan ini tentu dari contoh-contoh baik para pemimpin-pemimpin sebelumnya yang saya tiru, saya cuplik ambil. Termasuk program-program lawan politik ya. Kalau dia memang masih up to date dan baik, nggak pernah saya buang. Begitu juga staf. Jadi saya tidak melihat staf itu, oh ini dulu dekat dengan si A, oh ini dulu saudaranya si B. Enggak, saya nggak berpikir, yang penting kemampuan. Dan saya selalu bicara produk. Jadi produk itu penting bagi saya. Berarti memang kemampuan dari individu ya, Pak, ya, bukan kedekatan atau enggak ya? Ya, kalau kedekatan itu bonus, tapi yang utama kemampuan. Kemampuan. Hasil asesmen ya. Oke. Ya, Pak, ketika berbicara Sumatera Selatan, Pak, satu periode menjadi gubernur 5 tahun ya, Pak, ya, menjadi gubernur. Apa tantangan terbesar dalam Bapak membangun Sumatera Selatan yang menjadi yang seperti sekarang, Pak, yang luar biasa, bagus sekali. Tapi saya urai dikit ini ya. Ya. Dari seluruh visi misi yang ada di dalam RPJMD. RPJMD itu janji politik kepala daerah kepada rakyat melalui DPRD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu 5 tahun. Kalau dulu orang sering disebut pelita gitu. Tapi ini RPJMD. Semua visi misi itu tercapai. Contoh penurunan stunting. Ya. Saya terima stunting itu, estafet itu di angka 31% lebih. Alhamdulillah, saya cerahkan tongkat estafet kemarin. Sekarang tinggal 18,6%. Di bawah nasional, di bawah standar PBB, dan terbesar penurunannya. Kita turun 6,2% pada saat itu. Dapat penghargaan. Dapat penghargaan. Nah, saya sempat mengikuti. tapi itu mewakili masyarakat lah. Saya bilang, saya ini hanya speaker untuk mengajak itu. Miskinan ekstrim. Saya terima 5,1%. Sekarang tinggal 1,4. 1,41%. Estafetnya saya kasih. Alhamdulillah. Inflasi selalu terkendali. Nah, inflasi ini agak menarik. Saya kalau sudah bicara inflasi itu tentu sudah bicara tentang daya beli. Tapi kan yang mempengaruhi angka inflasi ini kan komoditas yang sebenarnya bisa kita hasilkan sendiri. Ya. Kenapa kita harus bicara harga yang melambung kalau ini bisa kita hasilkan sendiri? Itulah terinspirasi ada gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ada tanaman yang mempengaruhi seperti cabai, bawang, dan lain-lain. Bahkan di beberapa titik pot-pot kembang dari keluarga-keluarga tertentu itu kecuali melalui kepala daerah, bupati, wali kota.
sampai dengan tingkat RT. Saya ganti tuh tanamannya dengan tanaman seperti cabai dan lain menghasilkan, Pak, ya, sebagainya. cabai, Pak. Dan alhamdulillah kita terjaga. Bahkan di 2022 kita mendapatkan insentif karena sebagai provinsi pengendali inflasi terbaik kan. Di masa pasca Covid loh itu. Yang lain pada terpuruk, malah kita bisa bertahan ya, Pak, ya. Terkendali. Nah, Anda nanya apa tantangan yang paling berat? Ya. Salah satu dari sekian banyak yang kita hadapi, tapi bukan tidak mampu ya, karena ini butuh kegotong royongan, yakni masalah polusi yang disebabkan oleh karhutlah. Ya. Ini bukan gampang karena ini ada pengaruh alam. Ada pengaruh alam, jadi nggak cukup kita sebagai manusia saja begitu. Waterbombing, pendanaan, kegotong royongan. Kalau nggak dibantu juga dengan doa pasti. Tapi maksud saya curah hujan yang memadai, kesadaran masyarakat terhadap Polusi asap ini, Pak, ya? polusi asap dengan tidak membakar. Ya. Kan ancamannya begitu tinggi. Kalau kesadaran masyarakat mudah ini. Sebenarnya Sumsel ini udah cukup lumayan baik. Tapi kan kita nggak tahu pemantiknya itu. Karena pernah saya lihat langsung di beberapa spot. Saya sedang dalam penerbangan heli. Itu di kawasan yang begitu luas terbuka dan tidak ada penghuni, tiba-tiba ada di lahan gambut itu keluar asap yang begitu deras, yang begitu kencang misalnya. Itu terjadi. Jadi ada juga pengaruh alam itu, maka harus ada sinergitas kan. Penegakan hukum ya, teknologi modifikasi cuaca, iya, tapi ini tentu butuh bibit air. Ya. Lantas waterbombing yang biayanya nggak murah, 1 jam terbang itu 60 juta rupiah. 1 jam terbang ya, Pak? Iya, itu paling dia hanya berapa kali bisa siram. Itu 60 juta. Bayangkan kalau 5, kalau 6, kalau 10 waterbombing kali terbang. Nah ini. Nah, yang kita harapkan adalah kegotong royongan itu. Kalau kesadaran membakar itu sudah ada, bagaimana kegotong royong memadamkan, jangan hanya mencaci. Itulah. Ya. Jangan hanya juga berserah kepada pemerintah. Nah, ini yang paling penting, poin penting. Jadi api itu sahabat kalau kecil, tapi ketika dia menjadi besar, menjadi musuh kita. itu akan menjadi musuh kan. Iya. Nah itu, jadi salah satu tantangan yang butuh terus menerus Udah, karena ya, berkaitan dengan alam. Ya itu tadi, berarti polusi. masalah asap ya, Pak, ya? Polusi. Oke. Pada waktu-waktu tertentu, dan ini baru kita rasakan di 2023 kan. Sebelumnya ada 2022, 2021, 2020 kita clear. Kenapa? Karena kita La Nina. Kemaraunya kemarau basah, Iya. masih ada hujan. Kalau sekarang El Nino, yang kering. Jadi pemerintah juga nggak tinggal diam. Saya yakini tim Satgas, baik Pemprov, dari Polda, dari Kodam, Korem, itu bekerja keras. Tapi ini alam kan, alam. Dan meskipun ini juga tidak boleh nyerah. Ya, tetap semangat. Iya. Berarti di akhir masa jabatan Bapak itu dihadapkan dengan asap. Tetapi di akhir jabatan Bapak juga menciptakan sejarah, Pak, dengan membuat jalan. Oh. Nah, ini menjadi luar biasa apresiasi masyarakat. Bapak Herman Deru itu membangun jalan Musyarawat ya, Pak, ya? Ya, jenis shortcut. Ya. Shortcut yang tadinya ditempuh 9 jam jadi 4 jam ya, Pak. Ya. Dan itu sejarah, Pak. Sejarah. Bukan gubernur-gubernur sebelumnya tidak mampu. Tapi mungkin concernnya nggak ke situ pada saat itu.
Ya, Jadi itu memang lahan itu tadinya adalah sejarahnya memang milik Kementerian Kehutanan, tapi konsesinya diberikan kepada perusahaan, dan itu perusahaan asing. Gak gampang juga untuk meyakinkannya. Grup Marubeni itu kan, MHP itu butuh lobby, karena itu adalah kawasan dia, dan itu aktivitas mereka juga ada di sekitar sana. Maka saya janjikan kualitasnya tidak akan main-main ya Pak ya. tidak akan sembarangan, sehingga aktivitas perusahaan Anda juga akan tetap berjalan dengan kualitas ini. Maka masyarakat nyebutnya tol tak berbayar. Tol tak berbayar. 105 kilo ya Pak ya? 106 km. 106 kilo. Wow. Dan dia, itu ya. shortcut. Dan sekarang travel time itu menjadi berkurang, otomatis biaya transportasinya juga menjadi lebih murah, lebih efisien ya Pak. Ya, sehingga komoditas yang ada di Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara itu di Pali dibawa ke sentra Perdagangan di Palembang, pasar Pasar. di Palembang katakan, itu beban transportasinya jauh menjadi lebih murah, dan untungan itu ada pada produsen. Siapa produsennya? Petani lah. Nanti 9 jam jadi 4 jam, itu terpotong 5 jam, itu luar biasa. Iya. Dan itu kan yang dikeluhkan, ada yang masih statement cecar Semambang. Iya. Yang dari cecarnya ke Semambang menuju Kota Linggaunya. Saat saya melepaskan jabatan, anggarannya sudah diketok dan sekarang dikerjakan itu. Artinya memang dalam proses. Dan proses ya Pak ya. Oke, berarti tidak hanya lepas tangan, berarti Jadi tetap trase dikerjakan. panjang itu sejarah itu. Dan ada satu lagi kan. Kecamatan Cempaka menuju Muara Kuang. Ya. Itu akses perdagangan, pertukaran komoditasnya tinggi. Kita bagaimana mengurangi ini? 130 km selama ini pertukaran komoditas. Dari produsen ke pasar, dari pasar ke produsen. Sirkulasi begitu. Sekarang tinggal 6,8 kilo, bayangkan. Shortcut gitu. Jadi busur itu kita potong tengah. Dengan konsekuensi anggaran lah, artinya yang harus fokus ke sana. Dan alhamdulillah Dewan mendukung. Nah, anggaran itu tidak kecil, 391 Oh, miliar. itu yang Pak. cecar. Yang cecar itu Pak ya? Yang cecar paling 391 M. Tapi nggak apa-apa karena dampaknya jangka panjang. Iya. Oh, ada yang bicara masalah lampunya. Masalah lampunya itu kan dalam proses ini sedang dipasang beberapa titik kemarin yang tenaga matahari, penerangan, lantas masalah keamanan ya ada pihak polisian yang nggak mungkin tinggal diam kan? Iya. Nggak mungkin lah. Komitmen Kamtibmas itu ada pada kepolisian. Saya bersyukur deh. Sumatera Selatan masuk dalam 5 besar infrastruktur baik. Iya. Ada di tabel Kementerian PU itu, bukannya kita yang Bukan membuat. buat baik ya, Pak ya? Iya, bukan. Jalan mantap kita di atas 90% kan. Iya. Itu luar biasa. Iya. Saya kalau lihat sosial media tuh banyak sekali Pak yang mensupport jalan ini, banyak sekali yang diuntungkan Pak. Iya, dan bukan di kampung halaman saya. Ya. Itu dia Pak, bukan di kampung halaman Bapak. Kalau itu dibangun di kampung aku, katanya, nah dusunnya lagi. Tidak merator, laju hilang, slogan Sumsel maju untuk semua. Nah, warga Palu Info, boleh kalau mau bertanya nanti silakan di kolom komentar ya. Ini sambil menunggu teman-teman yang bertanya, nanti boleh nanti untuk admin dikirimkan ke WA ya, nanti langsung ditanyakan. Pak, tadi masalah pekerjaan. Saya ingin menunjukkan satu foto. Ini foto lawas yang buat saya insecure Pak melihat ini. Apa tuh? Oh, ini orang kira pacar saya. Ini kakak saya yang Ini dokter. kakak Bapak? Iya, jadi ini dalam kondisi bete saya. Kakak saya sekolah naik Vespa. Ya. Entah kenapa pada saat itu dia males naik Vespanya. Dia mau ikut saya. Sementara kan saya ini kan
Macan kampus dusun. Macan kampus dusun lah. Yang banyak enak nebeng kan. Waktu itu. Ini motor apa nih, Pak? Ini motor GLK. Motor GLK, Pak ya? GLK. Oh, ala Grempang ya. Ala keganteng yo. Itu. Nah, aku nih hobi motor. No, kalau jingok bekasnya nah, banyak nih dosa. Jangan jingok kamera ya. Nah. Wow. Nah. Banyak, jangan jingok kamera. Hobi motor dulu. Tapi begitu jadi bupati, ku pinggirkan galau. Motor besar, motor itu. Nggak, aku malu dengan rakyat. Karena jalan waktu itu jalan galau pada saat itu. Itu, jadi aku simpen ke galau pada saat Motor ini masih ada, Pak, Sar? Atau sudah ada lagi? 8235 FA BG-nya. Nah, berbagai persoalan. Dari urusan kesehatan, urusan nak ngawin ke anak, nak nyunat ke nak segala macam. Ngundang, ada lagi yang urusan nak berdagang pisang goreng, nak berdagang, layani galau. Makanya Geria Agung itu dulu penuh terus. Rame terus malam ya. Iya. Padahal mereka tidak tahu. Kecuali aku memang pelayan, memang aku hobi ngobrol tuh. Nah, baca dia. Nah, tapi Pak, ini Pak, di sela kesibukan yang Senin sampai Minggu full dari pagi bahkan sampai malam gitu, sampai dini hari. Sangat. Pak. Yang ingin saya tanyakan, saya melihat Instagram Bapak itu hampir tiap weekend selalu hampir sama dengan cucu, dengan ibu, dengan Ibu Febri. Nah, itu Pak, bagaimana Bapak mengatur waktu? Kerjaan dan juga tapi tetap dekat dengan keluarga, tetap meluangkan waktu untuk main bersama cucu. Itu bagaimana, Pak? Yakini setiap keluarga itu ada manajemen dewe. Ngatur itu. Kalau aku percaya dengan kualitas saja. Jadi kalau kita secara kuantitas tidak terkejar, mesti kualitas lah. Mak mano kita manage hubungan antara datuk dengan cucu, dengan keluarga. Aku upayakan untuk mengedepankan kualitas untuk itu, sehingga mereka tidak merasakan kurang waktu bertemu aku tuh. Kadang-kadang aku ngobrol sama Mbak Samantha, sama Ratu sampai jam setengah 1, jam 1, membahas apa yang tidak bisa dibahas sebelumnya di waktu yang sangat sangat banyak acara ini. Nah, sekarang ya kita di rest area, jadi setelah jadi gubernur 5 tahun ini, tamu dak juga susut, rupanya tamunya juga hobi ngobrol. Jadi aku buat gelar rumah kayu namanya, tempat aku ngobrol. Tempat aku itu di samping kediaman pribadi aku. Kebuat yo ada tempe, pisang goreng, yo kopi lah atau apa. Silakan aja. Nak main gaple. Dan itu volumenya hampir tak turun. Masih mah itu. Mungkin bisa tambah banyak ya, Pak. Iya, undangan justru yang lebih banyak. Banyak, Pak ya. Oke. Baik, gimana Admin? Apakah ada pertanyaan dari warga Palembang Info nih? Oke, bentar Pak, kita cek dulu Pak, apakah ada pertanyaan? Oke, belum ada. Pak, di akhir ini saya mau ngajak Bapak bermain, Pak. Ngaju. Nama gamenya Take One. Oke. Bukan makanan tekwan. Ya. Nah, pilih salah satu. Oh, yang bukan model ya. Kesenangan aku model gendum. Model gendum. Nah, laju ini. Kakek dulu kita sambil snack model gendum ini. Ini berbicara tentang makanan, Pak. Iya. Bapak pilih salah satu. Pempek kecil apa kapal selam? Kapal selam. Apa, Pak? Lego. Langsung kenyang. Ini lego ya. Model atau tekwan? Model gendum. Model gendum. Nah. Rujak mie apa burgo? Burgo. Burgo. Laksan apa celimpungan? Celimpungan. Celimpungan. Mak Suba apa 8 jam? 8 jam. Caknya lemak nih ya, Pak. Cak senang nih, Pak, 8 jam ini. Yo, masaknya lain, spesial dia tuh, telurnya lebih banyak. Wah, 8 jam, Pak. Bolu kojo apa lapis, Pak?
Bolu Kojo lah. Bolu Kojo. Karena pandan. Ah. Ada pandannya, ada aroma pandannya aku suka. Terakhir Pak, pindang atau soto? Pindang. Pindang. Karena makanan aku tiap hari tidak boleh lewat dari ikan. Oke. Aku ini pemakan ikan. Kenapa Iya. saya tanyakan ini? Saya beberapa waktu lalu melihat postingan Bapak yang Bapak main ke warung soto. Oh, itu, Itu- makanan kecil ku anggap Makanan- kalau soto nih, bukan makan nasi. Itu berarti dari dulu di Ya, warung ini, Pak. jadi warung soto itu legend lah bagi sejarah. Jadi dulu kan bapak aku punya sapi banyak. Jadi kalau aku kontrol bawa kamera, dulu masih SMP, keliling, moto lah beranak berapa. Sapi bapak ini di desa-desa, karena bapak pesirah. Aku kalau aus, lapar, aku mampir di warung soto. Dan salah satu yang sering ku hampir itu warung soto itu. Nah. Saya lihat seperti Bapak kayak luwes makan di sana. Memang benar-benar flashback sekali seperti itu, Apal, Pak. kan? Ya. Itu fotonya pun Iya. ternyata bukan aku, Beb. Apa yang memfavorit ke soto itu, dia ngepen sama aku juga. Janganlah itu fotonya foto aku galau di Foto dinding. Bapak waktu masih bupati. Nah, berarti bukan Bapak yang soto, Bu Mini, Pak, ya namanya? Iya, Mbah Mini. Mbak Mini. Batu Mini. Batu Mini. Ya. Nah, lagi ngefans juga dengan Ternyata. baru ketahuan sekarang. Iya, itu yang bupati. Kalau melok-melok anakku, Beb. Ah. Nah, Melok-melok anakku, Beb. Oke. Nah, luar biasa kawan-kawan ini ngobrol sama Pak Herman Deru. Caknya lah sore, caknya kurang waktu nih ngobrol sama Bapak. Aku sengaja aku lepas jam. Biar tak Supaya kau udah katip atas ngomong itu. Tapi agak caknya kita buat part kedua nih, Pak. Jadi, Caknya cuman agak- ejok honornya lah kedua tuh. Nah, tayo admin Pak Mano. Ejok Mahal honor, ini honor honor. kedua. Apalagi pensiunan nih. Oke, admin ada pertanyaan nggak? Satu dua mungkin boleh kita tanya dong. Ada yang nanya nggak? Sebelum kita tutup nih. Ada yang nitip Apa tuh? selanjutnya apa? Oke, sebagai tahun nonton berarti Pak. Oke. Setelah menjadi gubernur satu periode, selanjutnya apa langkah Bapak dalam berkarir? Aku ngerasakan gini. 5 tahun kemarin ada bae yang memang harus ku eskalasi lagi, misalnya produksi pertanian, kendati pun kita sudah masuk peringkat 5 sekarang, Sumsel ini salah satu ya. Aku ingin pertanian ini lebih menonjol lagi, jadi berdampak kepada kesejahteraan petani. Cito tadinya ranking 8, sekarang kita masuk 5 besar nasional kan, produksi beras ini. Aku ingin salah satu itu. Kedua, meskipun lintas kabupaten, antar kecamatan, infrastruktur masih sudah teratasi lah 90-an%. Tapi masih ada juga mungkin ada jembatan dan lain sebagainya. Secara umum, konten kita baik, termasuk IPM. Baru tahun 2022, IPM Sumsel ini masuk kategori tinggi. 70,90. Ini dan dengan segala ketulusan hati kami juga mohon izin untuk melanjutkannya pada periode berikutnya. Tapi ini tentu sangat butuh doa dan dukungan masyarakat. Itu. Dan insya Allah aku tetap sama Pak Mawardi. Terjawab sudah, teman-teman. Insya Allah, Ya. Bapak Herman Deru akan melanjutkan pengabdian di periode selanjutnya tetap bersama Bapak HDMY Jilid 2. HDMY Jilid 2. Kita doakan bersama teman-teman ya. Semoga tetap bisa melanjutkan pengabdian menjadi gubernur ya. Pak. Amin. Amin. Periode 2024-2029. Amin, Amin. amin. Ya. Oke, Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, Pak. Ya. Ini dirasa kurang, Pak, untuk sharing. Tapi mohon maaf ya, aku bertopi nih, bukan sok gaya. Rambut nih lah telat motong. Tapi masih ganteng tuh lah, Pak. Woi, kalau soal ganteng ini Bel agak susun. Udah. Dulu. Lebih ganteng lagi, Ibu Febri. Luar biasa. Luar biasa obrolan kita sore ini bersama Bapak Herman Deru, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya. Terima kasih banyak, Dek. Insya Allah ada
pembicaraan Cindo bersama Pak Herman Deru jilid kedua. Ya, teman-teman. Amin. Untuk teman-teman warga Palembang, terima kasih telah menyaksikan obrolan kami berdua dari awal. Bapak sehat-sehat terus. Alhamdulillah, Kami insyaallah. saya doakan semoga kedepannya Doakan. apa yang rencana Bapak diijabah oleh Allah dan tercapai semuanya, Pak. Amin. Ya, dan doakan juga untuk teman-teman yang warga Palembang yang menonton hari ini ya, Pak. Yo, Lur, makasih banyak ya lah nonton. Aku rindu, tapi aku tak nyingok kamu. Nah, ya, salam keluarga. Ya. Kayaknya kedepannya akan ada pertemuan Cindo offline ini. Ya, Cindo ya. offline langsung. Setuju. Setuju, Pak ya? Setuju. Nah, Pak Yo, oke. PR untuk admin langsung ini ya. Ya. Buat Cindo offline mengundang Bapak Herman Deru sebagai pembicara. Terima kasih banyak teman warga Palembang. Kepada Bapak terima kasih banyak. Kita akhiri wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.